izinkan saya menyatakan komitmen P3 untuk terus berjuang di garis terdepan bersama rakyat untuk melawan segala bentuk dan jenis korupsi yang terbukti nyata mengingkari hak-hak rakyat dan menciptakan jurang ketidakadilan. Terkait rancangan undang-undang KUHP dan KUHAP, P3 memberikan apresiasi kepada pemerintah atas dituntaskannya kedua rancangan undang-undang tersebut yang perumusannya telah berlangsung belasan tahun. Selaku partai Islam, fraksi P3, DPR harus memperjuangkan nilai-nilai moral Islam dalam pembahasan rancangan undang-undang KUHP seperti pasal-pasal yang mengatur hukuman perzinahan dan perbuatan cabul, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah atau kumpul kebo, dan ganjaran hukuman yang berat terhadap kasus pemerkosaan. Sekurang-kurangnya P3 berjuang mencegah hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam dan nilai-nilai keadilan dalam produk perundang-undangan. Misalnya, apakah tidak bertentangan dengan keadilan ketika seseorang yang melakukan tindak pidana ringan ditahan dengan kewenangan subjektif penyidik, padahal dia belum diputus bersalah di pengadilan. Sementara terduga pelaku tindak pidana berat seperti bandar narkoba justru berlenggang dengan mengendarai mobil mewah kemana-mana. Adalah penting kita merancang KUHP dan KUHAP yang mampu menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya, hingga tidak ada perbedaan perlakuan antara penguasa dan keluarganya dengan rakyat jelata di mata hukum, hingga tidak ada kesan pisau penegak hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hadirin yang kami hormati, pemirsa TV One yang saya cintai, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, perjuangan P3 yang kelima perihal hubungan TNI dan Polri yang akhir-akhir ini nampak kurang harmonis akibat adanya insiden penyerangan di beberapa tempat yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. P3 berpandangan sudah saatnya kita mengevaluasi peran dan fungsi TNI dan Polri dengan mendasarkan pada konstitusi yang menggariskan agar kepolisian bertanggung jawab dalam persoalan keamanan dan ketertiban, dan TNI bertanggung jawab dalam pertahanan negara. Dalam evaluasi, kita harus membuang jauh-jauh hasrat memberi sanksi kepada institusi negara berdasarkan pengalaman sejarah di masa lalu. Prajurit TNI dan kepolisian sekarang adalah generasi baru yang tidak terkait dengan rezim masa lalu. Mendasarkan sejarah masa lalu sebagai pijakan menentukan kebijakan masa kini, terbukti telah gagal membangun hubungan yang harmonis antara TNI dengan lembaga negara lain, khususnya kepolisian. Oleh karena itu, cara berpikir seperti itu harus segera ditanggalkan dalam benak seluruh anak bangsa. P3 juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada TNI Angkatan Darat yang telah bergerak cepat menyelidiki dan transparan mengumumkan anggotanya yang terlibat perbuatan melawan hukum dengan main hakim sendiri di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman. P3 juga mendukung penuh pemberantasan segala bentuk premanisme yang berlangsung di masyarakat. Namun pemberantasan premanisme yang dilakukan secara melawan hukum tetap tidak dapat dibenarkan. Apalah artinya negara hukum jika perbuatan melawan hukum diselesaikan dengan perbuatan lainnya yang juga melawan hukum. Keenam, terkait pemantapan demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan terbaik untuk menjamin kedaulatan rakyat. Karena itu P3 bertekad mengawal demokrasi agar betul-betul digunakan untuk menjamin pelaksanaan
dan perwujudan aspirasi rakyat. P3 menentang keras setiap upaya untuk menghancurkan demokrasi melalui perilaku yang tidak bertanggung jawab, seperti upaya menurunkan pemerintahan di tengah jalan. P3 untuk mempertahankan pemerintahan hingga akhir masa kerjanya pada pemilu 2014 yang akan datang. Untuk meningkatkan kualitas demokrasi pada pemilu 2014, P3 mengusulkan agar penyediaan saksi di setiap tempat pemungutan suara masuk dalam rezim pengawasan pemilu di bawah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Dengan adanya saksi independen yang direkrut dan disediakan negara, partai politik tidak perlu merekrut dan mendidik saksi, sehingga akan mengurangi politik biaya tinggi yang pada gilirannya akan menahan korupsi. Ketujuh, perjuangan di bidang kesehatan dengan penduduk yang berjumlah 247 juta serta sebaran penduduk yang terpisah-pisah secara geografis, tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan taraf kesehatan. Menyitir sebuah pepatah, alam semesta ada batasnya, kekuatan tekad tak terhingga. Mudah mengikrarkan sebuah tekad, tapi sulit melaksanakannya. Meskipun telah banyak yang telah diupayakan oleh pemerintah melalui berbagai program seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas, dan Jaminan Persalinan Jampersal, P3 menilai masih banyak kelemahan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. P3 berpandangan perlunya peningkatan anggaran program kesehatan untuk masyarakat miskin dan daerah perbatasan. Dari anggaran yang ada, pemerintah masih fokus kepada masyarakat yang memiliki taraf perekonomian yang relatif mampu dan berada di perkotaan. Pelaksanaan Jamkesmas misalnya, masih banyak masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas. Ini disebabkan oleh lemahnya pengelolaan data kependudukan, sehingga pendataan peserta mengalami kendala. Selain soal data kependudukan, masih sering terjadi penolakan peserta Jamkesmas yang dilakukan oleh pihak rumah sakit, bahkan berakibat meninggalnya masyarakat miskin sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Kedelapan, perjuangan Partai Persatuan di bidang pendidikan. Pendidikan adalah salah satu dari 4 tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Di samping melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, rumusan dan ketentuan pendidikan diatur dalam satu sistem pendidikan nasional dengan menitik beratkan peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 3. Melihat fakta dalam dunia pendidikan, terdapat berbagai masalah fundamental yang mendesak untuk diselesaikan. Di antaranya degradasi akhlak, moral, budi pekerti dan karakter bangsa, rendahnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, pendidikan bermutu dan terjangkau, perluasan akses serta sinergitas pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Terkikisnya nilai-nilai agama, nilai kehidupan berbangsa dan bernegara ditenggarai karena pendidikan lebih menitik beratkan hasilnya pada aspek pragmatis, bukan pada aspek idealis sebagaimana cita-cita luhur pendiri bangsa. Rendahnya mutu manusia Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN tercermin dalam Human Development Index
HDI yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-121 dari 187 negara. Besarnya anggaran pendidikan jika tidak dibarengi dengan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas tidak akan memberikan signifikansi apa-apa terhadap peningkatan mutu pendidikan secara nasional, apalagi jika tidak dibarengi oleh komitmen daerah selaku pelaksana program pendidikan di daerah, maka prosesi pembangunan pendidikan hanya akan menjadi rutinitas tahunan tanpa akhir. P3 mendukung pelaksanaan kurikulum tematik integratif sebagaimana direncanakan pemerintah yang akan diterapkan mulai tahun 2013 ini. Namun waktu pelaksanaannya perlu disesuaikan kembali mengingat perlunya persiapan yang lebih matang. P3 juga berpendapat wajib belajar perlu dilakukan peningkatan dari 9 tahun menjadi 12 tahun dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia menghadapi persaingan global. Kesembilan, terkait kebijakan energi dalam rangka mendorong penguasaan nasional, P3 berpendapat nasionalisasi tambang dan migas asing harus dijadikan landasan pada setiap berakhirnya kontrak migas dan tambang asing. Semangat yang sama harus juga dilandaskan dalam renegosiasi kontrak migas dan tambang asing agar kedaulatan energi tidak hanya berhenti sebagai pasal dalam undang-undang energi. Kedaulatan energi harus bermakna rakyat Indonesia lah yang mendikte kekuatan asing, bukan sebaliknya. P3 juga berpendapat subsidi BBM hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 dan plat kuning saja. Defisit neraca perdagangan migas kita sudah masuk pada tingkat yang meresahkan, sehingga perlu kearifan nasional dengan memperuntukkan subsidi BBM hanya kepada yang berhak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Energi. Dalam rangka penciptaan nilai tambah, P3 mendorong dilakukannya percepatan pengaturan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam agar Indonesia berhenti sebagai pelanjut ekonomi Hindia Belanda yang diletakkan dalam kacamata ekonomi dunia hanya sebagai eksportir bahan mentah. Hadirin sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, partai politik hari ini menghadapi 5 tantangan besar. Pertama, apatisme masyarakat terhadap politik dan partai politik yang tercermin dari semakin rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilu kada. Kedua, tingginya biaya politik yang pada gilirannya bisa mendorong terjadinya korupsi untuk mengembalikan investasi politik yang ditanamkan. Ketiga, lunturnya ideologi digantikan dengan kepentingan berkuasa dan kekerabatan sebagai ikatan politik. Kita saksikan dinasti politik bermunculan dalam pemilu kada tanpa berbasis kompetensi. Keempat, politik berhenti pada kemasan namun hampa dengan isi dan nilai. Yang muncul adalah politisi karbitan yang matang sebelum waktunya, cantik di tampilan tetapi nir perjuangan. Tantangan kelima,
oligarki politik yang mereduksi pilihan rakyat menjadi pilihan partai dengan mengesampingkan masuknya putra-putri terbaik bangsa dalam rekrutmen jabatan politik. Menghadapi tantangan tersebut, seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan harus berada di garda terdepan menjawab apatisme masyarakat, tidak jor-joran dan menghindari politik uang dalam kampanye, merevitalisasi ideologi dan nilai sebagai basis persaingan dalam politik, mensistematisir kaderisasi berkelanjutan sebagai ajang estafeta politik, serta membuktikan diri sebagai partai yang terbuka dalam rekrutmen jabatan politik. Dalam rangka membuka diri terhadap pencarian putra terbaik bangsa menuju estafet kepemimpinan nasional 2014, Partai Persatuan Pembangunan tengah menyiapkan secara serius Konvensi Calon Presiden Republik Indonesia Masa Bakti 2014-2019. Konvensi akan menandai keterbukaan P3 sebagai partai politik yang berdasarkan undang-undang berfungsi sebagai jalan konstitusional rekrutmen pejabat publik. Konvensi juga menjawab tuduhan monopoli partai politik atas hak-hak rakyat dalam menentukan kepemimpinan nasional. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, tidaklah mungkin kecuali P3 menjadi 3 besar pemenang pemilu seperti yang pernah kita alami selama 6 pemilu sebelumnya. Berbekal pengalaman panjang dan infrastruktur partai yang solid, P3 menyatakan siap menghadapi pemilu 2014 dengan bekerja keras, menggalang partisipasi dan dukungan rakyat, bekerja keras mengembalikan politik sebagai pertarungan gagasan dan nilai, bukan pertarungan kekuasaan dan uang. Pada pemilu 2014 yang akan datang, P3 mendapat nomor urut 9. Pemilu 2014 akan digelar pada tanggal 9 April, tepat 1 tahun dari puncak resepsi hari lahir partai hari ini. Angka 9 mudah digunakan untuk sosialisasi partai. Saya ulangi, angka 9 mudah digunakan untuk sosialisasi partai, sehingga mulai sekarang seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan sudah bisa memperkenalkan dengan jargon sederhana. Misalnya, jangan lupa tanggal 9 coblos nomor 9. Angka 9 memiliki sejarah yang membanggakan, karena pada pemilu tahun 1999 P3 juga mendapat nomor urut 9 dan meraih suara yang membawa perolehan 3 besar kursi di parlemen. Angka 9 juga mengingatkan kita pada salah satu pendiri P3 yang berlambang bintang 9, yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kedekatan kultural dan historis P3 dengan Nahdlatul Ulama diharapkan menggugah kesadaran para ulama, santri dan warga Nahdliyin untuk pulang kampung. Oleh karena itu, P3 menyambut dengan tangan terbuka para kiai yang ingin kembali ke rumah besar umat Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Angka 9 juga mengingatkan kita kepada para penyebar Islam legendaris di wilayah Nusantara, yaitu Wali Songo atau Wali 9, yang menjadi inspirasi bagi Partai Persatuan Pembangunan
dalam mengembangkan dakwah Islam. Dengan melanjutkan perjuangan Wali Songo baik dalam dakwah kultural maupun struktural melalui pelegalan nilai-nilai syariah Islam dalam peraturan perundang-undangan, diyakini hal tersebut akan meningkatkan akseptabilitas P3 di kalangan mayoritas umat Islam. Oleh karenanya sangatlah tepat peringatan Harlah P3 kali ini mengusung tema 40 tahun Partai Persatuan Pembangunan, memperkokoh rumah besar umat Islam Indonesia. Kita menemukan cukup alasan untuk optimis bahwa P3 benar-benar akan terwujud sebagai rumah besar umat Islam, rumah aspirasi yang terpercaya, dan menjadi pilihan rakyat pada pemilu 2014. Optimisme ini harus terus kita gelorakan dalam setiap hati sanubari kita. Optimisme harus terus kita kobarkan dalam dada kita dengan menjalankan program-program pemenangan yang ditetapkan secara disiplin disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fungsionaris, anggota, dan simpatisan Partai Persatuan Pembangunan, kepada para alim ulama, kepada para pimpinan pondok pesantren, kepada para ustadz, para ustazah, para guru-guru yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, juga kepada profesi-profesi lain seperti para petani, para nelayan, para buruh yang tidak kenal lelah berjuang untuk kebesaran Islam dan kebesaran Partai Persatuan Pembangunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhoi perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. P3, 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 Dirgahayu Partai Persatuan Pembangunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami mohon untuk tetap di tempat dan kami mengundang Wakil Ketua Umum DPP P3 Bapak Haji Emron Pangkapi, kemudian Bapak Hasrul Azwar, Bapak Suharso Manwarfa, Bapak Lukman Hakim Syaifuddin beserta Sekjen DPP P3 Bapak Insinyur Haji Romahur Muzi MT untuk mendampingi Ketua Umum DPP P3 menabuh beduk sebagai launching nomor 9 nomor urut P3 dalam pemilu 2014. Saya ulangi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nomor urut 9 Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilu 2014 yang akan datang secara resmi saya launching.
kami persilakan untuk kembali ke tempat. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan